Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak jamaah sholat subuh dan ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Ustadz ilmiawan sedang berhalangan, jadi saya yang menggantikannya. Mudah-mudahan urusan dunia, urusan agama, dan urusan akhirat beliau, Ustadz ilmiawan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah kisah yang sahih, disahihkan oleh Syekh Albani, ya, agak panjang ceritanya, dan dari situ kita dan saya berharap bisa mengambil pelajaran ibrah dari kisah atau cerita itu. Nah, ibrahnya itu terkait dengan perintah Allah di dalam Al-Quranul Karim. Ada 3 perintah oleh Allah kepada kita yang nanti akan saya sampaikan pada akhir cerita atau kisah ini. Nah, para jamaah dan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ceritanya ya mungkin ini sudah pernah mendengar bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ada ketika Sayyidina Umar berkumpul untuk membahas sesuatu dengan para sahabat, ya, di bawah pohon rindang begitu, ya. Terus kemudian tiba-tiba saja ada yang datang kepada beliau. Nah, yang datang itu adalah 3 orang pemuda, ya. Yang satu pemuda di sebelah sini memegang tangannya pemuda yang kedua, dan pemuda yang satunya di sebelah sini memegang tangan yang pemuda yang di tengah ini. Jadi dipegang begini, rotok dipeksa-peksa begitu, terseok-seok begitu, mendatangi Sayyidina Umar. Wahai Amirul Mukminin, kata salah satu pemuda yang di sebelah kiri atau di sebelah kanan, ya. Yang sebelah tengah ini lusuh, pemuda ini kelihatan lusuh, kelihatan lelah. Terus kemudian, wahai Amirul Mukminin, ya, saya datang ke sini untuk meminta keadilan. Aku minta pemuda yang ini, yang di tengah ini, yang saya pegang ini, ya, untuk dikisos, dibunuh, ya, untuk dikisos, karena dia ini, pemuda ini, ya, yang ada di tengah, yang kempit tadi itu, ya, ini telah membunuh ayahku. Begitu kata pemuda yang di samping. Maka Sayyidina Umar terkejut, ya, terkejut. Kemudian Sayyidina Umar bimbang, ragu-ragu, ini kelihatannya orangnya baik kok, masa bisa membunuh orang tua anak ini, anak yang di samping ini. Maka kemudian Sayyidina Umar bertanya kepada anak atau pemuda yang lusuh itu, wahai pemuda, benarkah
engkau telah membunuh orang tua pemuda ini dan pemuda itu. Kedua pemuda itu yang di sebelah kirinya dan di sebelah kanannya itu kakak beradik. Kakak beradik. Setelah ditanya begitu para jamaah, pemuda yang lusuh tadi itu menjawab, benar wahai Amirul Mukminin, saya telah membunuh orang tua dari pemuda di samping saya ini. Malah penasaran Amirul Mukminin. Ya. Maka kemudian pertanyaannya dilanjutkan. Wahai pemuda, coba ceritakan bagaimana kejadiannya itu. Kok kamu bisa membunuh orang tua dari pemuda di sampingmu itu? Maka kemudian pemuda yang di tengah, pemuda lusuh yang membunuh itu bercerita kepada Amirul Mukminin. Begini wahai Amirul Mukminin, saya ini datang dari negeri yang jauh. Saya ini mendapat amanah untuk mengerjakan hal muamalah, sesuatu hal muamalah yang dipercayakan kepadaku untuk ngurus ke kota ini, ke kota Madinah. Dengan naik onta. Jauh sekali. Terus kemudian setelah sampai di pinggiran kota Madinah ini, maka talinya unta itu aku tambatkan ya di sebuah pohon. Terus aku mempunyai keperluan sebentar, saya tinggal sebentar untaku itu. Terus kemudian setelah itu saya kembali. Betapa saya kagetnya wahai Amirul Mukminin, karena untaku telah disembelih oleh orang tua. Aku betul-betul terkejut, kaget, bukan kepalang, karena untaku itu telah disembelih oleh bapak tua. Aku berpikir bagaimana aku melanjutkan perjalanan, bagaimana aku melaksanakan amanah dari kaumku untuk melaksanakan sesuatu yang diamanahkan kepadaku. Maka para jamaah, selanjutnya aku langsung cabut pedangku karena kemarahanku, karena aku emosi wahai Amirul Mukminin, dan kemudian aku bunuhlah orang tua itu. Ternyata wahai Amirul Mukminin, orang tua itu adalah ayahnya kedua pemuda ini yang sedang membawaku kemari wahai Amirul Mukminin. Aku khilaf wahai Amirul Mukminin. Maka Amirul Mukminin kisoslah aku. Begitu para jemaah. Bunuhlah aku. Kisoslah aku, karena nyawa harus dibayar dengan nyawa. Berbeda dengan di Indonesia. Kalau nyawa dibayar dengan rupiah nggak apa-apa. Para jamaah, kemudian Amirul Mukminin mengamati pemuda ini. Mengamati bagaimana wahai pemuda lusuh, engkau kalau dikisos, iya wahai Amirul Mukminin, kisoslah aku, tapi aku minta waktu 3 hari wahai Amirul Mukminin untuk menyelesaikan urusanku, untuk menyelesaikan amanahku yang dibebankan kepadaku oleh kaumku untuk sebuah urusan ini. Maka kedua anak yang orang tuanya dibunuh tersebut protes, wahai Amirul Mukminin, tidak bisa diberi kesempatan seperti itu. Bagaimana kalau dia nanti lari, tidak kembali, bagaimana?
Pokoknya dia harus dikisos karena kami berdua ini amat sangat menyayangi orang tua kami, wahai Amirul Mukminin. Para jamaah, selanjutnya Amirul Mukminin bertanya lagi kepada pemuda lusuh yang membunuh orang tuanya. Kemudian ditanya, wahai pemuda lusuh, apakah engkau tidak mempunyai kerabat atau teman di Madinah sini yang bisa menggantikan urusanmu di sana itu? Sehingga engkau tidak perlu ke sana dengan berjalan kaki atau naik unta. Maaf Amirul Mukminin, saya tidak punya teman, saya tidak punya kerabat di sini. Begini wahai pemuda lusuh, kata Amirul Mukminin, saya izinkan engkau 3 hari untuk menyelesaikan urusanmu, tapi dengan syarat ada yang menjamin. Kalau engkau enggak kembali, maka orang yang menjamin itu yang akan dikisos, yang akan dibunuh, yang akan dipenggal lehernya. Bagaimana? Maaf wahai Amirul Mukminin, sekali lagi saya tidak memiliki saudara, kerabat ataupun teman di sini. Apalagi yang mau menjamin tentang kesalahan saya ini. Para jamaah, pada saat itu, pada saat yang hampir bersamaan, ada seseorang sahabat yang terkenal dekat dengan Rasulullah. Langsung dia berdiri, nyerobot ke depan. Wahai Amirul Mukminin, akulah penjaminnya. Akulah yang menjamin dia, wahai Amirul Mukminin. Betapa kagetnya Amirul Mukminin Umar, sampai Umar berteriak, wahai Salman Al-Farisi, kenapa engkau mau? Kenapa engkau percaya, wahai Salman Al-Farisi, yang menjamin itu? Ya, saya percaya. Sebagaimana engkau percaya kepada dia, bahwa dia membunuh seseorang. Maka para jamaah, baiklah kalau begitu saya terima. Jadi Salman Al-Farisi yang menjamin, memberikan jaminan kepada pemuda lusuh yang membunuh seseorang. Dan kalau nggak kembali, maka Salman Al-Farisi, sahabat baiknya Rasulullah Muhammad SAW, akan dikisos, akan dibunuh. Nah, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, maka pemuda lusuh dengan untanya siapa di situ, berangkatlah dia menuju ke suatu tempat untuk menyelesaikan urusan, untuk menyelesaikan amanah yang dibebankan kepada dia oleh kaumnya. Karena dia adalah pemuda yang amat dipercaya oleh kaumnya. Maka berjalanlah dia. Terus kemudian Amirul Mukminin dan para sahabat yang lain yang ada di situ, yang banyak, menunggu kedatangan dari pemuda lusuh itu dengan hati yang berdebar-debar, termasuk Salman Al-Farisi di situ. Hari pertama ditunggu sampai malam, tidak kelihatan datang. Hari kedua ditunggu lagi sampai malam juga, tidak kelihatan juga. Dan hari yang ketiga ditunggu pagi, tidak kelihatan, siang tidak tampak, sore juga belum kelihatan ada tanda-tanda yang tiba. Kemudian hampir menjelang malam, terlihatlah ada seseorang di kejauhan sana yang sedang berjalan terseok-seok dengan berlari untuk memenuhi janjinya sebelum malam, sebelum maghrib, para jamaah.
Kemudian dia datang. Kemudian dia langsung berucap kepada Amirul Mukminin, mohon maaf Amirul Mukminin, saya agak telat datangnya, tetapi masih belum terlewat waktunya. Mohon dimaafkan, karena ada kendala di dalam perjalananku. Karena unta yang aku naiki, aku pacu dengan cepat, tetapi unta itu kemudian lumpuh, terjatuh dan tidak bisa berjalan lagi, sehingga aku harus berlari-lari untuk menuju ke tempat ini, wahai Amirul Mukminin. Maka mohon maaf Amirul Mukminin. Nah, para jamaah, setelah datang di situ, maka baiklah, sekarang kita siapkan prosesi kisos, pembunuhan atas orang tua, bapaknya kedua pemuda ini. Maka para jamaah disiapkan proses pengkisosan itu, disiapkan. Maka setelah disiapkan pengkisosan itu, dan kemudian Salman Al-Farisi, sahabat Rasulullah yang terbaik, siap untuk dikisos, bukan untuk dikisos, siap di situ untuk menyaksikan. Dan pemuda lusuh tadi siap untuk dikisos. Maka kemudian Sayyidina Umar Amirul Mukminin bertanya lagi kepada kedua pemuda yang orang tuanya, yang ayahnya dibunuh tadi itu. Apakah engkau benar-benar sudah tidak memberi maaf kepada pemuda lusuh ini? Tidak bisa, wahai Amirul Mukminin. Harus dikisos. Begitu para jamaah. Nah, kemudian baik kalau begitu. Sebelum kisos, saya akan tanya. Inilah message, inilah pesan yang ingin saya sampaikan ke panjenengan, ke diri saya, dan ke istri saya. Ini, pertanyaan Umar ini yang ingin saya sampaikan. Dan ini diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Ada 3 ayat nanti yang saya bacakan. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran, bisa melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah ini. Para jamaah, Sayyidina Umar bertanya kepada pemuda itu, pemuda lusuh itu, wahai pemuda lusuh, mengapa kamu kok kembali ke sini? Bukankah sudah ada yang menjamin? Mengapa kamu kembali ke sini untuk dikisos, untuk dibunuh? Kok mau-maunya? Mengapa engkau tidak lari saja? Begitu kata Sayyidina Umar, para jamaah. Mengapa begitu? Maka pemuda itu menjawab, wahai Amirul Mukminin, saya tidak ingin, sudah tidak ada lagi dari kalangan orang-orang Islam yang tidak menepati janji. Saya tidak ingin itu. Maka saya sebagai orang Islam, saya sebagai mukminin ingin menepati janji itu. Menepati janji itu penting para jamaah. Meskipun harus mengorbankan nyawanya, dia tetap menghadapi kisos dalam rangka untuk menegakkan perintah Allah. Wa aufu bil ahdi, innal ahda kana mas'ula. Dan penuhilah janji, karena janji itu akan dimintai pertanggungan-jawab. Begitu Allah memberitahukan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk memenuhi janji. Untuk memenuhi janji. Apakah itu hutang, apakah itu janji apa macam-macam dan semua yang halal. Itu pesan yang pertama para jamaah yang ingin saya sampaikan sebenarnya.
Nah, begitulah jawabannya dari pemuda lusuh. Aku tidak ingin dari kalangan orang muslim, orang mukmin. Sudah tidak ada lagi yang berupaya untuk memenuhi janji wahai Amirul Mukminin. Oh, begitu, baiklah. Kemudian yang kedua, Amirul Mukminin bertanya kepada Salman Al-Farisi. Wahai Salman Al-Farisi, mengapa kamu kok mau-maunya jadi penjamin terhadap pemuda lusuh yang tidak engkau kenal ini? Maka para jamaah, message yang kedua ini adalah jawaban dari Salman Al-Farisi, sahabat Rasulullah yang terbaik. Beliau menjawab, wahai Amirul Mukminin, saya tidak ingin dari kalangan orang Islam, orang mukmin ini, yang satu sama lain sesama mukmin tidak saling mempercayainya. Saya tidak ingin itu. Saya ingin sesama mukmin itu saling percaya. Begitu para jamaah. Sehingga aku rela nyawaku ini aku korbankan agar terjalin sesama mukmin itu ada saling percaya. Para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kalau yang tadi wa'aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, itu adalah surat Al-Isra, surat nomor 17, ayatnya ayat 34. Maka yang kedua ini, perintah Allah ini atau larangan Allah ini terletak di dalam surat Al-Hujurat, surat nomor 49, ayatnya ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun, dan seterusnya. Para jamaah, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Prasangka itu karena apa? Karena tidak saling percaya, para jamaah. Ya, disuruh oleh Allah menjauhi. Saling tidak percaya, berprasangka, paling-paling ini nanti akan menghindar, paling-paling ini nanti nggak nyaur, paling-paling ini nanti begini dan begitu, paling-paling. Ya. Tidak saling mempercayai sesama orang mukmin. Tapi bukan di sini sesama jamaah Masjid Al-Basit saling percaya kalau di sini. Begitu para jamaah. Saling percaya, ya. Itu kata-kata Salman Al-Farisi untuk menjawab kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar, ya. Begitu. Jadi dia tidak ingin antara sesama mukmin itu tidak saling percaya, karena memang ada larangannya, ya, dari Allah. Kemudian para jamaah, yang terakhir, begitu Salman Al-Farisi selesai ngomong begitu, ya, maka dari depan sana ada suara takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir. Ternyata takbir itu adalah dari kedua pemuda yang orang tuanya, yang bapaknya dibunuh itu. Langsung datang mendekat kepada Sayyidina Umar. Wahai Umar, aku telah memaafkan terhadap pemuda lusuh ini. Aku telah memberi maaf, wahai Amirul Mukminin. Allahu Akbar. Yang semua para sahabat yang menyaksikan bertakbir semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata di saat-saat akhir kisah, kedua pemuda yang bapaknya dibunuh tadi oleh pemuda lusuh langsung mendekat dan bertakbir, kemudian mengatakan, kami telah memaafkan wahai Amirul Mukminin. Begitu para jamaah. Maka Sayyidina Umar bertanya kepada pemuda ini, wahai pemuda,
engkau begitu menyayangi bapakmu, tapi mengapa engkau sekarang memberi maaf kepada pemuda lusuh yang telah membunuh bapakmu itu? Maka para jamaah, kata pemuda yang bapaknya dibunuh itu, dia menjawab kepada Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, saya tidak ingin di kalangan orang mukmin itu tidak saling memaafkan kepada sesama. Saya tidak ingin. Begitu kata dua pemuda itu. Saya ingin di antara sesama mukmin itu saling memaafkan. Begitu para jamaah. Dan ini diperintahkan oleh Allah di dalam surat An-Nur, surat nomor 24 ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu. Begitu Allah memerintahkannya. Wal ya'fu wal yasfahu, dan agar kalian memberi maaf dan berlapang dadalah. Nah, begitu para jamaah. 3 pesan di dalam kisah ini, kisah sahih yang disahihkan oleh Syekh Albani. Ada pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah memenuhi janji. Itu diperintahkan. Yang kedua adalah saling percaya kepada sesama mukmin. Tidak saling percaya itu adalah dilarang oleh Allah. Dan yang ketiga, message-nya, pesannya adalah memberi maaf kepada sesama mukmin. Mohon maaf kalau ada khilaf. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.